Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama ekonom Universitas Diponegoro, Esther Sri Astuti. Bu Esther, kita lanjutkan kembali. Bu Esther, kalau kita melihat kan kayak kemarin misalnya di Pati begitu ya. Nah, tapi ada beberapa daerah juga yang menaikkan pajaknya gila-gilaan bisa dibilang gitu. Akankah gejolak yang merebak di banyak daerah ini bisa semakin meluas? Bupati Siak misalnya di sosial medianya bilang terang-terangan kalau nggak punya uang buat bayar sewa mobil. Ini kok kesannya jadi kayak pemerintah malakin rakyatnya aja nih, Bu? Ya, memang ini menandakan bahwa pemerintah tidak aware ya dengan kondisi ekonomi yang sekarang melambat gitu. Sementara mereka hanya berpikir ya bahwa alokasi anggaran ini harus sesuai dan belanja harus as usual gitu kan. Jadi memang pengelolaan anggaran ini masih berlangsung bisnis as usual gitu ya. Seperti apa? Ketika mereka spending banyak itu pada kuartal 4 gitu kan. Nah, sementara kuartal 1, 2 dan 3 itu masih rendah. Nah, harusnya ini tidak seperti itu ya, dibagi rata. Yang kemudian yang kedua adalah ketika kita lihat bahwa ada cutting anggaran, ini juga menjadi problem juga gitu. Nah, di sisi lain banyak anggaran yang masih tersimpan ya di perbankan gitu, di bank-bank daerah itu masih ada di sebagian besar pemerintah daerah gitu. Nah, ini juga harus dilihat lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi kalau di sini ya bahwa problem fiskal daerah ini akuntabilitasnya itu harus secara administratif itu juga harus dilihat lagi. Apakah hanya berdasarkan penyerapan anggaran saja, kalau misalnya serapan anggarannya sudah 100% sudah oke. Tapi kan sebenarnya bukan itu. Alokasi anggaran, serapan anggaran itu harus based on fungsinya gitu. Dan apakah memang alokasi anggaran itu berdampak pada masyarakat luas apa tidak? Harusnya harusnya sudah diubah ke arah sana. Jadi tidak semata-mata penyerapan anggaran gitu. Nah, ini kan menjadi dilema ya ketika mereka seakan-akan tidak punya uang gitu. Ya mungkin iya, tapi kan kita harus melihat memang PAD-nya sangat kecil gitu, 1%-an gitu. Nah, lalu mereka seperti apa? Harusnya seperti apa? Ya harus kreatif memang gitu. Jadi tidak rely on pada hanya dana transfer perimbangan pusat daerah. Yang kedua juga harus melihat lagi apakah memang alokasi anggaran itu sudah efisien, efektif atau tidak gitu. Kalau lebih banyak belanja rutin ya berarti harus dikurangi ya, harus lebih diefisienkan. Tetapi kan rumusnya kalau pengen tumbuh belanja modalnya harus lebih banyak. Nah, ini yang harus dirubah, Mbak. Oke, utak-atik anggarannya nih sebetulnya yang dipermasalahkan Betul. kalau terutama di daerah. Bu Esther, artinya gini, permasalahannya dasarnya itu kan fiskal ya. Nah, perlukah pemerintah pusat akhirnya masuk? Apakah aturannya memungkinkan? Ya tinggal dikunci saja di pemerintah pusat untuk serapan anggaran, untuk disbursement anggaran itu ini harus peruntukannya harus sesuai dengan KPI gitu ya. Misalnya kalau alokasi anggaran untuk infrastruktur, berapa tenaga kerja yang harus bisa diserap, kemudian bagaimana kualitas dari infrastrukturnya, kemudian dampaknya setelah ada pembangunan infrastruktur itu misalnya katakanlah jalan ya, itu seperti apa? Ini kan tidak ada evaluasi setelah anggaran itu dikeluarkan gitu. Yang ada ya cuma disbursement aja, serapan anggaran itu seperti itu saja, tetapi tidak dilakukan evaluasi. Nah, ini kan harusnya bisa dikunci ya di pemerintah pusat. Bagaimana Pemda ini bisa diatur gitu. Oke, let's say artinya ada harusnya ada evaluasi nih dari pemerintah pusat dengan apa yang terjadi di beberapa daerah termasuk juga yang kemarin terjadi di Pati. Bu Esther, daerah yang sedang bergejolak ini tentang pajak bumi dan bangunan ini bisa dikategorikan apa ya dalam fiskal rendah, sedang atau tinggi? Apa sebetulnya solusinya terutama kalau misalnya bupatinya bukan petahana? Ya,
Jadi kalau kita lihat nih data menunjukkan memang ada beberapa daerah yang sangat tergantung ya dengan dana perimbangan pusat daerah gitu. Nah, banyak, berapa banyak? Banyak gitu. Karena saya bisa sebutkan nih menurut data hanya beberapa saja yang sangat kuat ya. Misalnya kita lihat Jawa pasti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY gitu ya. Bukan DIY enggak. Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta. Kemudian Banten itu mereka sangat kuat ya. Tidak tergantung oleh dana perimbangan pusat daerah gitu. Nah, sementara Sumatera Utara ya, kemudian Riau itu dan Kalimantan Timur itu juga relatif kuat gitu. Nah, daerah-daerah yang lain ini masih sangat tergantung oleh dana perimbangan pusat daerah. Nah, ini kan sebenarnya tidak hanya terjadi pada tahun 2025. Ini sudah menjadi problem ya beberapa tahun belakangan gitu. Nah, artinya perlu guideline dari pemerintah pusat untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Tidak hanya himbauan saja, daerah harus kreatif. So what gitu? Bagaimana caranya? Mereka perlu guidance itu sih Mbak Putri. Oke, berarti artinya gini Bu, evaluasinya apa sih sebetulnya terutama bagi pemerintah pusat? Karena ini kan terjadi di beberapa daerah, tidak hanya di satu daerah saja, supaya jangan sampai terjadi lagi nih tiba-tiba naikin PBB-nya lebih tinggi lagi. Kalau tadi dikatakan oleh Bu Esther ya kondisinya sekarang ekonominya lagi sulit nih buat masyarakat. Yang bisa dilakukan adalah mengatur lagi ya belanjanya. Jadi yang pertama tadi yang saya katakan belanja rutin ya harus lebih kecil daripada belanja modal ya. Kemudian diatur. Yang kedua cara mengaturnya alokasi anggaran atau pengeluaran anggaran itu harus berdasarkan fungsinya dan bagaimana multiplier efeknya kepada masyarakat di daerah tersebut. Nah, itu harus diukur, tidak hanya sekedar serapan anggaran saja gitu. Nah, jadi dengan demikian alokasi anggaran itu memang benar-benar sesuai fungsinya dan memang berdampak pada masyarakat luas gitu. Jadi orang bayar pajak itu bisa merasakan hasilnya seperti apa, mereka menikmati ya. Saya katakan misalnya di negara yang lain misalnya orang bayar pajak itu ya happy-happy aja ya karena mereka menikmati imbal baliknya. Misalnya mereka dapat eh, seperti kalau mereka menganggur gitu ya, mereka dapat itu tunjangan selama 2 tahun menganggur karena mereka sudah bayar pajak sebelumnya gitu. Nah ini kan di sini tidak ada. Orang hanya dituntut bayar pajak, tetapi tidak ada imbal balik kepada masyarakat ya. Nah, paling tidak kalau tidak bisa memberikan hal itu, maka harus alokasi anggaran ya belanja anggaran pemerintah daerah ini harus berdampak pada masyarakat luas. Jadi jangan misalnya hanya bangun-bangun jalan aja, bikin kemacetan, tetapi masyarakat tidak merasakan "Loh, ini uang pajak digunakan untuk bangun jalan, menambah kemacetan. Jalan sudah bagus masih ditinggikan, padahal itu tidak perlu. Nah, ini kan hanya mengejar serapan anggaran gitu ya. Tidak ada fungsinya dan tidak berdampak pada masyarakat gitu. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan adalah meningkatkan penerimaannya. Sekali lagi penerimaan pemerintah daerah atau penerimaan pemerintah itu tidak harus rely on pada pajak. Itu paling gampang memang untuk bisa meningkatkan PAD-nya itu majekin rakyat itu yang paling mudah. Nah ini di sini Pemda harus kreatif gitu ya. Tidak harus rely on pada pajak, tetapi mungkin ada pos-pos yang lain, misalnya mendorong industri manufaktur yang ada di sana sehingga ekspornya meningkat ya, tercipta lapangan pekerjaan, kemudian di sana juga bisa masyarakat juga bisa lebih sejahtera gitu. Jadi itu yang dilakukan harus mengatur anggarannya dan
bagaimana cara untuk bisa meningkatkan PAD-nya gitu, Oke. pendapatan asli daerahnya. Itu Oke, sih Mbak. oke baik. Berarti ini menjadi evaluasi juga bagi pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya, utak-atiknya gimana, alokasinya, jangan cuman kesannya nih kayak cuman balik lagi malakin rakyatnya aja, apalagi kalau dampak atau misalnya hasil dari pajaknya itu nggak berasa. Ini tentu perlu perhatian dan juga evaluasi yang mendalam dari pemerintah pusat. Terima kasih Ekonom Universitas Diponegoro Ibu Esther Sri Astuti sudah bersama di Kompas Media. Sehat selalu Bu Esther. Sehat selalu Mbak Putri, terima kasih.